Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 garis miring PUU strip 22 Romawi garis miring 2024 merupakan kabar gembira dan putusan yang sangat progresif dalam rangka menghadirkan kontestasi pilkada yang lebih adil dan menyajikan keragaman atau pluralisme pilihan politik bagi warga. Selain itu, putusan MK nomor 60 tahun 2024 ini merekonstruksi syarat pencalonan yang lebih memudahkan partai politik untuk bisa mengusung pasangan calon di Pilkada serentak 2024, baik Pilkada Gubernur ataupun Bupati Wali Kota. Jika sebelumnya di dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, syarat pengusungan pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik adalah harus memiliki kursi paling sedikit 20% di DPRD atau suara paling sedikit 25% hasil pemilu DPRD terakhir, maka dengan putusan MK nomor 60 ini persyaratannya menjadi direkonstruksi, disesuaikan atau disetarakan dengan persentase persyaratan pengajuan calon perseorangan di pilkada. Jadi kalau pilkada gubernur itu kan ada persyaratan untuk pengusungan pasangan calon perseorangan 6,5 sampai 10%, maka kalau diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, persentasenya juga sama, tapi dilihat dari jumlah DPT penduduk yang ada di DPT pemilu terakhir. Sebagai contoh, berdasarkan putusan MK tersebut, bagi provinsi yang DPT terakhirnya adalah sampai dengan 2 juta, jadi penduduk yang ada di DPT-nya sampai dengan 2 juta, maka syarat untuk mengusung pasangan calon adalah partai politik atau gabungan partai politik tersebut harus memperoleh suara sah di pemilu DPRD terakhir sebanyak 10%. Kalau DPT-nya antara 2 sampai 6 juta, maka harus dipenuhi persyaratan memperoleh suara sah sebesar 8,5% dari pemilu DPRD terakhir. Kalau jumlah DPT-nya adalah 6 sampai 12 juta, maka persyaratannya memiliki 7,5% suara sah di pemilu DPRD terakhir. Sedangkan bagi provinsi yang DPT di pemilu terakhirnya 12 juta atau lebih, persyaratannya adalah partai atau gabungan partai harus mempunyai 6,5% suara sah di pemilu DPRD terakhir. Di pilkada kabupaten kota juga demikian, tapi persyaratannya kan lebih jumlah pemilihnya lebih kecil. Kalau di suatu kabupaten kota jumlah pemilihnya sampai dengan 250.000, maka suara sahnya minimal 10%. Kalau 250.000 sampai 500.000 adalah 8,5%, 500.000 sampai 1 juta adalah 7,5%, dan DPT-nya di atas 1 juta, maka persyaratan perolehan suara sahnya adalah 6,5%. Putusan ini progresif, wajib kita dukung dan apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi, termasuk juga Partai Buruh dan Partai Gelora sebagai pemohon. Harapannya kita lebih bisa mendapatkan keragaman pilihan pasangan calon yang diusung oleh partai politik dengan syarat yang lebih moderat ya. Kalau dulu 25% suara sah, dengan syarat yang baru ini untuk Jakarta saja misalnya, kalau 25% dan semua partai mengambil peluang, itu bisa mendapatkan 3 pasangan calon tuh. Karena 7,5 ya, kali 3 saja itu masih kurang dari 25%. Tentu harapannya partai politik mengambil peluang ini dan tidak menyia-nyiakannya sehingga kader terbaik partai bisa dicalonkan, dan pemilih juga tidak harus berhadapan dengan fenomena calon tunggal atau calon yang diusung oleh koalisi yang obesitas sehingga melemahkan fungsi dan peran kontrol partai politik di parlemen yang juga bisa melemahkan efektivitas parlemen kita. Selain itu juga dari sisi pemberlakuan putusan, putusan ini langsung berlaku di Pilkada serentak 2024 sebab putusan MK ini tidak mengatur soal syarat pengecualian baru bisa berlaku di 2029. Berbeda dengan misalnya putusan MK soal ambang batas parlemen nomor 116 garis miring PUU strip 21 Romawi garis miring
3 yang menyatakan pemberlakuan rekonstruksi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold itu baru di 2029, itu di putusan 116 tahun 2023. Nah, putusan ini karakteristiknya hampir sama dengan putusan 90 tahun 2023 tentang syarat usia di pemilu presiden yang kemudian menjadi tiket atau digunakan sebagai basis pencalonan bagi Gibran Rakabuming Raka. Jadi ini berlaku langsung di 2024 ya, putusan 60 ini, apalagi pendaftaran calon kan baru akan dilakukan pada tanggal 27 sampai 29 Agustus 2024. Jadi waktunya masih sangat memadai untuk dilakukan penyesuaian. Tentu KPU harus menindaklanjuti putusan ini dengan segera dan jangan sampai kemudian hak konstitusional partai politik menjadi tercederai akibat tidak dilaksanakannya putusan ini. Apalagi putusan MK kan bersifat erga omnes, final dan mengikat dan serta-merta berlaku di dalam pelaksanaannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.